pertanyaannya, karyawan yang telah pensiun dan telah diberikan seluruh hak pensiunnya, lalu karyawan tersebut dipekerjakan kembali dengan PKWT. Maksudnya dipekerjakan kembali ya dengan status PKWT. Hak apa sajakah yang diperoleh yang bersangkutan ketika nanti selesai masa PKWT-nya, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini ya Bapak Ibu, ini cukup sering muncul ya, cukup sering muncul. Sehingga saya bisa mencoba menyimpulkan bahwa kelihatannya kasusnya Jadi banyak tren, ya, dari tren dan cukup banyak terjadi di lapangan. Dan oleh karenanya kita perlu memberi perhatian khusus nih, ya teman-teman semua. Jadi pada dasarnya kan begini ya, ini disebutkan dalam pertanyaannya, karyawan yang telah pensiun dan telah diberikan seluruh hak pensiunnya. Berarti semua sudah dibayar nih kan pensiunnya, pesangon, penghargaan masa kerja, kemudian uang penggantian hak, semua udah lunas lah ya, berarti udah kosong-kosong, udah mulai dari nol lagi kan gitu. Kemudian karyawan itu dipekerjakan kembali tapi dengan PKWT. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai haknya pada saat nanti selesai PKWT, ada hal yang perlu kita bahas dulu, yaitu mengenai PKWT-nya, mengenai status PKWT-nya. Ya, teman-teman sekalian, kita harus ingat bahwa PKWT memiliki hukum tersendiri. Ini dalam UU CK atau dulu Undang-Undang 13, terus diganti dengan UU CK. Yang versi 2 di tahun 2023 itu, PKWT itu memiliki bab tersendiri. Ya, beda dengan PKWT. PKWT itu masuk dalam sebuah bab tersendiri yang memang khusus dibahas di sana. Artinya memang PKWT ini dianggap khusus dan penting. Nah, di dalam ketentuan mengenai PKWT, dalam bab tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu ini atau biasa disebut kontrak, hal paling pertama, paling dasar, paling awal yang perlu kita garis bawahi adalah jenis dan sifat pekerjaan. Ya. Bukan masa kerja, bukan panjang kontraknya, bukan masa kontraknya, tapi jenis dan sifat pekerjaannya. Maksudnya apa, Den? Jenis dan sifat pekerjaannya itu memang harus bersifat sementara. Jadi tingkat kesementaraannya itu yang harus diperhatikan sebelum memutuskan apakah akan merekrut karyawan masuk dalam kategori PKWT atau PKWTT. Ya, itu dulu. Baru kita nanti bicara tentang jangka waktunya. Ya. Nah, dari cerita ini kita kan tidak tahu ya Pak Abi, si karyawan yang sudah pensiun tadi kemudian dipekerjakan kembali dengan PKWT, itu posisinya pekerjaannya sama apa tidak? Nah, dari ceritanya bahwa karyawan sudah pensiun dan dibayar seluruh haknya, itu sudah menunjukkan bahwa karyawan tersebut berada dalam hubungan kerja PKWTT alias permanen. Ya kan? Karena hanya permanen yang mengenal pensiun. Ya, dia udah dibayar haknya, berarti dia permanen. Kemudian dipekerjakan kembali dengan status PKWT, kontrak. Pertanyaannya kan, apakah pekerjaannya sama dengan pada saat dia masih belum pensiun? Kalau pekerjaannya tidak sama, nah harus dikaji tadi tingkat kesementaraannya. Pekerjaan yang baru ini, yang PKWT ini memang benar sementara apa enggak sifatnya? Kalau sementara berarti aman, nggak ada masalah. Ya. Kalau nggak sementara gimana Dan? Ya berarti nggak aman, bermasalah. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata pekerjaan sebelum pensiun dan sesudah pensiun tadi sama? Ambil contoh, ini contoh ya, contoh. Finance manager. Dalam praktek itu cukup sering tuh kasus-kasus itu ya. Misalkan finance director atau finance manager lah. Kemudian dia pensiun, kemudian dia direkrut kembali, udah dibayar pensiunan, direkrut kembali dengan menggunakan hubungan kerja PKWT atau kontrak. Ya, tetap posisinya pekerjaannya sama, finance manager. Nah, untuk kasus yang seperti ini yang saya bilang tadi, karena jenis pekerjaannya, finance manager ini jenis dan pekerjaannya tidak masuk dalam kategori yang sementara sifatnya, maka hubungan kerja PKWT-nya ini menjadi bertentangan dengan hukum. Jadi telah terjadi pelanggaran hukum di sini. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ini menjadi masalah baru atau potensi masalah baru bagi perusahaan. Dan
akan berdampak kerugian pada perusahaan di ujung masa PKWT-nya nanti. Anggaplah dia dikasih PKWT-nya karena dia pensiun di umur 55 misalkan Pak Habib. Terus orangnya masih secara fisik, kesehatan semua masih seger, masih sehat, masih dibutuhkan. Kemudian dia dikontrak langsung 5 tahun. Boleh dong, dalam UJK boleh itu. Kontrak langsung 5 tahun. Nah, pada saat dia selesai umur 5 tahun, umur 55 tambah 5 berarti umur 60 tahun, kontraknya habis. Pada saat kontraknya habis, kalau mengikuti hukum PKWT, maka dia dapat uang kompensasi. Nilainya adalah 5 bulan upah. Itu sesuai perundangan. Selesai kan urusan. Nah, tapi karena pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang ternyata jenis pekerjaannya bukan bersifat sementara dan hubungan kerjanya PKWT-nya menjadi bertentangan dengan hukum, sehingga demi hukum dia bisa dianggap sebagai permanen. Nah, kalau dia permanen, berapa sebenarnya kompensasi yang harus dia terima? Kompensasinya terdiri dari apa? Ada pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian, uang penggantian hak. Nah, kalau dengan masa kerja 5 tahun, berarti kalau pesangonnya kan 6 bulan upah. Ya, karena sudah 5 tahun, tapi di bawah 6 tahun berarti 6 bulan upah. Terus karena dia PHK-nya tidak ada kesalahan, berarti kali 2. Udah 12 bulan upah. Ya. Tambahin lagi uang penghargaan masa kerjanya, karena dia 5 tahun berarti di dalam interval 3-6 tahun, berarti 2 bulan upah. Berarti 12 tambah 2, udah 14 bulan upah. Terus ditambah dengan sisa cuti yang belum gugur, kemudian ditambah dengan penggantian kepulangan ya, karyawan beserta keluarga ke tempat di mana direkrut kalau dia dari luar kota misalkan. Kemudian hal-hal lain yang ada dalam perjanjian kerja. Kalau cuma ngeliat pesangonnya sama penghargaan masa kerja aja sudah 14 bulan upah. Itu statusnya permanen, bandingkan dengan yang PKWT tadi. Maka disinilah poinnya yang tadi saya bilang, potensi kerugian dan potensi masalah besar bagi perusahaan itu munculnya di belakang. Ya, seolah-olah pada saat tanda tangan PKWT, seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah si karyawan menerima. Bisa jadi karena karyawan nggak tahu hukumnya. Ya, bisa jadi juga karyawan memang ya sudah, daripada aku nggak kerja, aku terima aja dulu, ntar di belakang kita lihat, gitu kan? Karena memang posisi perjanjian kerja ini kan seringkali disebut perjanjian kerja yang semu sifatnya. Jadi dia tidak murni sederajat, tidak murni sejajar kedudukan para pihak. Karena biasanya perusahaan mendominasi isi perjanjian kerja, sehingga lebih banyak arahnya itu perlakuannya take it or leave it, kan begitu. Si karyawan selalu berada dalam posisi, nggak selalu sih, tapi sebagian besar itu berada dalam posisi bargaining power yang kecil, sehingga dia lebih sering menerima apa saja yang dimasukkan sebagai ketentuan dalam perjanjian kerja. Nah ini lihat dari perbandingan ini tadi, kalau karyawan tadi contoh kasusnya adalah finance manager, kemudian dia udah pensiun terus di PKWT 5 tahun, dari 5 bulan upah uang kompensasi PKWT, bandingkan dengan pesangon dan penghargaan masa kerja yang 14 bulan upah tadi, rugi nggak perusahaan? Kan begitu. Gara-gara apa? Gara-gara keputusan atau ide atau apalagi inisiatif dari HRD. Kan HRD yang memutuskan itu, bahwa dia dikontrak, ya kan? Nggak tahu HRD-nya udah ganti apa belum nih, itu kan? Begitu HRD-nya udah ganti, HRD yang baru nih, HR manager baru yang dimarah-marahin kan, gitu tuh. Seolah-olah dia yang tanda tangan perjanjian dulu. Nah ini yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi kerugiannya lebih banyak ke perusahaan kalau terjadi pelanggaran hukum dalam konteks ini ya. Si karyawan bisa saja menuntut, dan karyawan tentu akan menuntutnya. Ya, di dalam beberapa diskusi dari pihak karyawan pasti akan dari pihak perusahaan biasanya melalui kuasanya akan berusaha mempertahankan PKWT itu Pak Abi, dengan dasar azas kebebasan berkontrak 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nah, dari pihak karyawan, kalau mereka cukup jeli, cukup cermat, maka mereka akan mematahkan argumen 1338 asas kebebasan berkontrak dengan 1320 syarat sahnya perjanjian, di mana syarat keempatnya adalah tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Iya. Nah, karena posisinya finance manager tadi, jenis dan sifat pekerjaannya bersifat tidak sementara, tapi dia dipaksakan masuk dalam PKWT atau kontrak, maka itu yang bertentangan dengan hukum positif yang di Indonesia, sehingga dia bisa menjadi bertentangan, ya, dan resikonya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga tadi kalau tanya hak apa saja yang diperoleh tadi ya, kemungkinannya dua. Kalau dia memang PKWT-nya benar, maka dia cuma dapat berapa bulan tadi. Kalau kita asumsikan 5 tahun jangka waktu kontrak. Tapi kalau dia ternyata PKWT-nya abal-abal atau ini akal-akalan dari si HRD-nya aja, maka resikonya besar sekali tadi sampai 14 bulan kontrak. Ya.